Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang sifat fungsi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang aljabar fungsi, ya. Jadi saya jelasin lagi bahwa di UKBM ini terbagi menjadi 4 kegiatan belajar. Pertama adalah aljabar fungsi, sifat fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi, ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian kedua, sifat fungsi. Sifat fungsi itu nanti kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Apa beda di antara ketiganya? Yuk kita perhatikan. Ini fungsi surjektif adalah fungsi yang memiliki ciri. Nah, satu, bahwa semua kodomainnya itu punya pasangan. Perhatikan, semua kodomainnya punya pasangan. Pasangannya lebih dari satu, boleh. Jadi itu fungsi surjektif. Dia sifatnya seperti itu. Contoh 1, gambar 1. Semua anggota B punya pasangan, surjektif. Gambar 2, semua anggota B punya pasangan, surjektif. Perhatikan gambar 3. B2 tidak punya pasangan, maka dia bukan fungsi surjektif. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah 1, kodomainnya tidak boleh ada yang jomblo. Nah, kemudian boleh di antara mereka punya pasangan lebih dari 1. Cek di kodomain. Kemudian, perhatikan. Cek apakah ini surjektif? Cek kodomain semua punya pasangan? Ya. Maka ini adalah fungsi surjektif. Gambar 2. Cek kodomain semua punya pasangan? Dia surjektif. Cek gambar 3. B tidak punya pasangan, maka dia bukan fungsi surjektif. Ya. Oke. Berikutnya kita lihat contoh lain. Nah, apakah gambar 1 merupakan contoh fungsi surjektif? Kodomain semua berpasangan, benar. Surjektif. Gambar 2. Ada anggota B yaitu 6 tidak punya pasangan, maka dia bukan surjektif. Gambar 3. Balik soal ya. Soalnya adalah apakah ini fungsi surjektif? Ini bukan fungsi. Tapi dia surjektif? Iya. Dia adalah relasi yang surjektif. Ingat lagi ya, relasi dan fungsi itu beda. Kemudian yang keempat ini perhatikan anggota kodomain semua punya pasangan, ada yang mendua boleh. Ya, maka yang surjektif ditunjukkan oleh gambar 1 dan 4. Sekali lagi, surjektif itu kodomain, cek. Ya, kodomainnya semua terpetakan, ya, semua punya pasangan di A dan juga tidak boleh ada yang jomblo, boleh di antara salah satu mereka yang mendua, enggak masalah, ya. Bagaimana kalau soalnya disajikan dalam bentuk pasangan terurut seperti ini? Ingat pasangan terurut tuh X, Y, X, Y, X, Y. X menunjukkan domain, Y menunjukkan ring. Ring itu adanya di mana? Adanya di kodomain. Ya, syarat surjektif adalah kodomainnya terpetakan semua. Berarti semua kodomain menjadi ring, gitu ya. Semua anggota kodomain menjadi ring. Oke, berarti 5, 6, dan 7 harus selalu muncul di sana sebagai elemen Y. Lihat, pernyataan 1, Y-nya adalah 6, 6, 6, 6. Maka bukan itu. Pasti bukan surjektif. Nomor 2, 5, 6, 6, 5. Kan ada 7-nya. Maka dia juga bukan surjektif. Nomor 3, lihat. 6, 7, 5. Nah, udah kesebut 3-3-nya. Maka ini adalah surjektif. Pak 5-nya 2 kali. Ya, dia berarti bercabang. Boleh kan? Boleh. Surjektif boleh bercabang. Yang nomor 4, 5, 6, 7, 7. Oke, benar juga. Bagaimana Pak, ini kan fungsi, ini disebutin pasangan. Kalau pasangan itu bebas, ya, boleh ada yang mendua di A-nya, gitu, domainnya, ya. Tapi di sini kebetulan yang pernyataan 3 dan 4 kebetulan 1, 2, 3, 4 gitu ya, anggota X-nya teh. Maka ini adalah fungsi surjektif 3 dan 4. Silakan diulang lagi kalau belum mengerti, di pause dulu, diulang lagi ya. Oke, kuncinya sifat fungsi itu perhatikan di kodomain. Kalau dia terpasangkan semua, maka dia surjektif. Ada yang mendua,
Surjektif. Gitu ya, boleh. Oke. Yang kedua adalah fungsi injektif. Injektif itu gimana? Nah, injektif itu untuk X1, X2 anggota domain, di mana X1, X2-nya beda, maka pasti harus terjadi Fx1 itu tidak sama dengan Fx2. Fx1, Fx2 itu apa? Range. Kalau terjadi Fx1 sama dengan Fx2, berarti kan dia range yang sama, punya pasangan yang beda gitu ya. Berarti apa artinya? Kodomainnya mendua. Kodomainnya punya pasangan ganda atau lebih gitu. Ya kan? Nah, maka cara membedakan fungsi injektif, perhatikan di mana? Di kodomain, anggota kodomainnya tidak boleh ada yang mendua. Bagaimana Pak kalau dia jomblo? Nah, kita lihat. Gambar 1, perhatikan. Kuncinya adalah di kodomain. Ada nggak kodomainnya yang mendua? Gambar 1 tidak ada kodomain mendua, maka dia injektif. Gambar 2, kodomainnya tidak ada yang mendua, dia injektif. Gambar 3, ada kodomain yang mendua, maka itu pasti bukan injektif. Itu cara bedainnya, ya. Contoh lain, coba masih ingat nggak? Nah, gambar 1 ini bukan injektif karena ada anggota kodomain mendua. Gambar 2 ada kodomain mendua, bukan injektif. Gambar 3 ada kodomain mendua, bukan injektif. Gambar 4 semua kodomain pasangannya tunggal, maka ini injektif. Oke, bisa ya? Kita coba lanjutkan. Surjektif, sekali lagi apa? Semua kodomain punya pasangan, boleh di antara mereka punya pasangan ganda. Injektif, tidak boleh ada yang mendua, boleh di antara mereka ada yang jomblo, itu injektif. Bagaimana bijektif? Bijektif itu dia surjektif sekaligus injektif. Jadi gimana Pak? Kita lihat contoh. Ini gambarnya seperti ini nih. Salah satu diagram panahnya ya. Jadi apakah ini surjektif? Ya, dia punya pasangan semuanya di A. Tapi juga dia injektif. Apa cirinya? Tidak ada anggota kodomain yang punya pasangan ganda di A. Maka ini adalah contoh dari sifat fungsi yang injektif yang sekaligus surjektif. Sekali lagi, bijektif itu adalah dia surjektif sekaligus injektif. Surjektif cirinya semua kodomain punya pasangan, boleh mendua. Injektif cirinya adalah tidak ada kodomain yang mendua, tidak ada range ya yang mendua, dan boleh ada yang jomblo. Nah, jadi gabungan di antara keduanya apa? Satu, kodomainnya harus punya pasangan semuanya. Yang kedua, tidak boleh ada yang mendua. Itulah fungsi bijektif. Ya. Oke, mudah-mudahan menjadi jelas. Kita lihat contoh yang ini. Pak, saya disuruh ngecek ini bijektif bukan ya? Nah, coba cek dulu, dia surjektif tidak? Kan bijektif mah surjek, injek, jadilah bijek gitu ya. Surjektif dia bukan, maka mustahil dia jadi fungsi yang bijektif. Karena dia tidak surjektif, maka mustahil jadi bijektif ya. Gambar 2, apakah ini surjektif? Oh iya, kodomainnya semua punya pasangan, berarti benar dia surjek. Kemudian apakah dia injek? Injek teh tidak ada yang bercabang anggota kodomainnya, berarti sudah benar. Maka ini adalah fungsi bijektif. Gambar 3, apakah dia surjektif? Ya, dia surjektif. Apakah dia injek? Tidak. Kenapa? Dia ada yang bercabang, ada yang pasangan ganda. Gitu ya. Nah, yang keempat apa nih kira-kira? Dia surjek? Ya, semua kodomain punya pasangan. Apakah dia injek? Ya, dia tidak ada yang punya pasangan ganda, gitu ya. Jadi yang nomor 4
itu adalah fungsi bijektif. Oke, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang tidak jelas, boleh diulang-ulang. Masih nggak jelas, tanya di WhatsApp saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.